Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 261. Jangan bohong kamu, Mbak Yulia. Aku pun pakai skincare yang lebih mahal dari punyamu, tapi masih aja wajahku nggak secerah kamu. Kamu udah umur 26 tahun tapi wajahmu kayak umur remaja. Jangan-jangan kamu pakai susuk ya? Tanya Bu Amira berumur 28 tahun, dia adalah ketua arisan. Wanita itu juga sudah memiliki 2 anak dan suami yang bekerja di kantor pajak. Astagfirullahaladzim, Mbak Amira jangan suuzon. Mana mungkin Mbak Yulia pakai susuk, tegur Bu RT bernama Bu Fia. Tapi bisa aja kan? Secara kan Ustaz Ikram tampannya Masya Allah banget, mana keturunan orang Arab lagi. Kalau nggak cantik takutnya Ustaz Ikram bosen, terus kecantol sama wanita lain yang jauh lebih cantik. Secara kan dia juga ngajar di pesantren keluargamu, banyak para santriwati yang cantik. Inilah yang tidak Yulia sukai, mulut ibu-ibu jika sedang berkumpul pasti akan membahas hal negatif, mereka bahkan tidak tahu perkataannya itu akan menyakiti orang lain. Namun Yulia tidak merasa sakit hati, ia sudah kebal. Aku nggak pakai susuk kok Bu Ibu, kalaupun pakai emangnya harus ke tempat mana ya pasangnya. Mungkin lain kali aku akan mengunjungi tempat di mana pemasangan susuk berada, sepertinya Bu Amira tahu banyak tentang susuk ya. Bu Amira tertawa canggung. Mana mungkin aku tahu di mana tempat masang susuk. Mbak Yulia ini suka bercanda ya. Yulia ikut tertawa, menepuk pundak wanita bergamis ungu di sampingnya. Setelah aku pikir-pikir aku seperti ini mungkin bukan karena perawatan aja Bu Ibu. Tapi karena suamiku selalu membantuku untuk mengurus anak-anak, jadinya aku nggak stres sendirian ngurus mereka yang mulai tumbuh besar. Aku juga punya waktu luang untuk mengurus diriku sendiri di saat Mas Ikram nggak ada kerjaan di pesantren maupun di luar pesantren. Enak ya dapat suami spek Ustaz Ikram, Mbak. Apa-apa dilakuin bareng-bareng. Suami, saya boro-boro mau bantu ngurus anak. Saat pulang dari kerja langsung turu tidur. Yulia tersenyum tipis di balik cadarnya. Yang penting suaminya bertanggung jawab, taat, dan gak kasar Bu sama istri. Itu udah luar biasa banget punya pemimpin rumah tangga seperti itu, sahut Bu RT pada Bu Armi. Kalau suami kasar dan sering pukul istri, mendingan pisah aja. KDRT kan sangat salah. Sekali lakuin KDRT pasti keterusan. Sama kayak selingkuh. Yulia mendengarkan obrolan keempat ibu-ibu di sekitarnya. Ia ingin segera pergi dari tempat ini, tapi tangannya masih diapit oleh mereka. Mbak Yulia, apa tanggapan kamu mengenai perselingkuhan? Kamu juga lihat kan media sosial banyak kasus tentang suami diam-diam selingkuhi istrinya. Bahkan parahnya ada juga yang melakukan KDRT. Bu Amira bertanya. Yulia terdiam sejenak lalu menjawab. Kalau udah ke tahap gitu mendingan si istrinya ajukan surat perceraian secepat mungkin. Bagaimanapun juga perselingkuhan ataupun KDRT tidak dibenarkan, yang ada wanita itu fisik maupun mentalnya akan terluka. Masih ada jutaan pria yang pastinya ada untuk menghargai kita sebagai perempuan. Kalau nggak mau suaminya selingkuh, istri harus pandai mengurus dirinya, sahut Bu Rahma. Nggak gitu juga Bu, suami seharusnya menerima kekurangan istrinya bukan hanya kelebihan yang dia miliki saja. Fisik kan nggak selamanya akan tetap bertahan, pasti nanti kita akan tua bukan muda lagi seperti dulu, sahut Bu RT dibalas anggukan setuju dari yang lain. Maka dari itu yang pertama memilih suami harus paham agama, Bu. Karena ketika cinta sudah melemah akibat hasutan dari setan, maka ada agamalah yang akan menguatkan, ujar
Yulia menatap keempat wanita di sekitarnya. Wanita yang tidak paham agama masih bisa dibimbing, tapi ketika pria tidak paham agama akan rusak kurikulum rumah tangganya. Lanjutnya, seperti kamu ya mbak. Dulu kan kalau nggak salah kamu dibimbing sama Ustaz Ikram. Sampai nyantri di pesantren keluarga Ustaz Ikram. Yulia mengangguk membenarkan. Di depan teras rumah Bu RT yang begitu luas, sore yang langitnya sejak tadi ditutupi oleh awan hitam kini mulai turun gerimis. Semakin lama hujan semakin lebat datang. Ya seharusnya aku nggak ngobrol sama kalian terlalu lama. Lihat hujan deras turun, bagaimana aku bisa pulang? Keluh Yulia, begitu juga ibu-ibu yang lain, padahal sore ini mereka harus pulang untuk memasak. Bu Via punya payung nggak? Punya tapi 5 hari lalu dipinjam sama Bu Endut, cuman belum dikembalikan. Mungkin dia lupa. Yulia menghela napas panjang, dia mundur saat air hujan semakin membuat kaos kakinya basah. Aku duluan Bu Ibu, soalnya Denis belum aku kasih makan sore ini. Anak itu kalau telat makan pasti maknya suka kambuh, ujar Bu Amira menutupi kepalanya dengan tas kecil, kemudian berlari pergi. Begitu juga dengan beberapa ibu-ibu yang sejak tadi menikmati kue yang Bu RT hidangkan. Kalau gitu aku juga pamit deh Bu Via. Nggak mau nunggu di dalam dulu Mbak Yulia? Nggak usah, takutnya hujannya nggak berhenti. Ya udah, hati-hati Mbak Yulia. Saya masuk ke dalam rumah ya. Iya Bu Via. Saat Yulia sudah siap ingin menerobos hujan, tiba-tiba saja dia melihat seorang pria berlari ke arahnya, diikuti oleh sosok anak kecil memakai jas hujan yang melambaikan tangan. Loh Mas Ubi kenapa ada di sini? Hussein kamu juga? Yulia menatap bingung keduanya. Ikram dan Hussein menyengir. Kita nggak mau kamu hujan-hujanan, sayang. Jadinya, Mas jemput kamu. Ikram mendekat lalu berjongkok di depan Yulia. Tadi Mas bawa payung 2, cuman di jalan Mas kasih 1 payungnya ke nenek-nenek tua. Ayo Mas gendong kamu, kalau berjalan berdampingan takutnya gamis kamu kena air hujan lagi. Ayo Emi. Seru Hussein meloncat ke gendangan air hingga tubuhnya basah, untung saja dia memakai jas hujan bergambar Upin dan Ipin, kakinya juga memakai sepatu bot berwarna kuning. Hasan tidak ikut, dia malas untuk bermain hujan. Baginya itu kegiatan hanya dilakukan anak kecil. Lebih baik menemani Ashar yang masih tertidur di atas kasur daripada keluar. Ayo sayang, kamu tunggu apa lagi? Naik ke atas punggung Mas. Hujannya semakin lama semakin besar. Kita harus cepat-cepat ke rumah. Ashar, Mas tinggalin sama Hasan, kalau bangun dia pasti nangis. Yulia terdiam sejenak lalu kemudian naik ke punggung Ikram, melingkarkan satu tangannya di lehernya, sedangkan satunya lagi memegang payung agar air hujan tidak membasahi tubuh mereka. Jom, maju Mas Ubi. Go go go. Ayo kuda Ubi maju. Seru Hussein dari belakang, memegangi ujung tali gamis yang Eminya pakai. Mereka mulai menerobos hujan deras, Yulia dengan kejahilan yang ia miliki malah menutup payungnya hingga hujan mengguyur tubuh mereka. Sayang apa yang kamu lakukan? Buka payungnya, kamu jangan main hujan-hujanan ya. Panik Ikram berusaha menggapai pegangan payung dari bawah. Yulia malah mengangkat tinggi-tinggi payung tersebut, bahkan menahan kepala suaminya agar tidak menatap ke atas. Aku tadi berniat hujan-hujanan Mas, Mas malah jemput aku. Jadinya kita harus hujan-hujanan. Udah lama loh kita nggak main hujan-hujanan kayak gini. Air hujannya seger banget Pakai payungnya sekarang atau Mas hukum. Suara Ikram rendah, dia khawatir istrinya nanti sakit,
sama seperti Azhar. Nggak mau, Wie, dengan menyebalkan Yulia malah menjulurkan lidah, walaupun tidak terlihat sebab dia masih memakai cadar. Lihat di samping ada pancuran air di atas genteng. Kita harus ada di bawahnya, Mas. Cepat ke sana. Hussein sudah terlebih dahulu ke pancuran tersebut hingga seluruh tubuhnya diguyur. Dia melompat-lompat sambil berteriak kesenangan. Ini sangat menyenangkan. Seharusnya aku ajak Bang Hasan untuk ikut main. Hujan-hujanan. Bang Hasan pasti nyesel ini mah. Mas Ubi cepat. Aku ingin merasakan seluruh tubuh kita diguyur oleh air hujan dari atas genteng. Ikram malah terus berjalan lurus, melewati warung nasi padang kemudian perumahan lainnya. Setelah itu sampai di rumah mereka. Yulia hanya bisa menekuk bibirnya, dengan pipi dia letak di leher suaminya. Mas Ubi, nggak asik ah? Iya nih Ubi, nggak asik banget jadi orang. Main hujan kan seru sekali. Ikram hanya diam, menurunkan tubuh istrinya dari gendongannya, kemudian menatap tajam pada wanitanya ini. Jangan diulangi lagi. Mas jemput kamu biar kamu nggak hujan-hujanan. Tapi lihat, sekarang, istri nakal, nggak dengar perintah suami. Yulia meringis pelan. Ya maaf Mas, aku kan suka hujan walaupun benci suara petir. Apalagi main hujan-hujannya digendong Mas, romantis tahu. Udahlah kita mandi sekarang dengan air hangat supaya kamu nggak demam. Mandi. Azhar nak ikut juga. Seru Azhar membuka jas hujannya. Kamu udah mandi Azhar tadi sama abangmu. Pakaian kamu juga nggak basah. Sana pergi ke kamarmu, minta ajarin kitab yang belum kamu kuasai pada Hasan. Dia pasti sedang membaca kitab di kamar sambil memberikan makanan pada Koko. Nggak mau. Mau ikut mandi juga. Hussein mengikuti ubinya yang membawa Emi ke kamar, sambil memberikan handuk untuk menghangatkan badannya. Namun sebelum masuk ke kamar, pintu kamar Ikram tutup, hingga Hussein tidak bisa masuk ke dalam. Tok tok tok. Ubi buka. Sein juga mau ikut. Dasar Ubi menyebalkan. Mas juga kayak anak-anak, sukanya ngerjain anak kecil, sahut Yulia membuka kerudung juga cadarnya. Tubuhnya kedinginan, dia butuh air hangat saat ini. Mungkin setelah mandi ia akan membuat susu. Nggak apa-apa, sayang. Hussein mengangguk, kita tahu. Ikram menatap dari lubang pintu di mana Hussein kembali ke kamarnya dengan wajah kesal. Oke sekarang ayo kita mandi bareng. Loh Mas belum mandi sore gitu. Udah, tapi mau mandi bareng sama kamu lain pakai air hangat. Yulia memicingkan matanya. Cuman mandi atau? Ikram hanya tersenyum manis lalu menggendong istrinya untuk masuk ke kamar mandi. Suasana sore ditambah hujan kayak gini sangat cocok, sayang. Lagi pula waktu maghrib. Masih lama. Yulia awalnya menolak tapi akhirnya pasrah, dia menikmati apa yang suaminya lakukan padanya. Kenapa lagi kamu, Sein? Tanpa menatap, Hasan bertanya pada adiknya. Anak lelaki yang memakai baju kodok itu mendesah kesal. Nggak suka Ubi, padahal Sein mau banget mandi sama Emi. Ubi menyebalkan tahu nggak bang? Hasan berhenti membaca kitab di tangannya, dia berdiri dari kursi belajar. Kamu udah gede, bisa-bisanya kamu mandi sama orang tua. Sein emang udah gede, bang. Tapi tetap mau jadi anak kecil di hadapan Emi biar bisa dimanja-manja. Cih, anak mama banget kamu ya. Biarin, Woli. Obrolan mereka harus berakhir saat mendengar suara rintihan dari Azhar yang terbangun. Pusing. Ubi, mau Ubi huhuhuhu. Sakit. Azhar tenanglah, bagian mana yang sakit, Hem?
Hasan mendekat, mengusap kening adiknya penuh sayang. Keringat kamu banget, Azhar. Kamu gerah ya. Padahal suhu sore ini dingin banget toh. Hussein berucap. Mau Ubi? Gumam anak itu terus-menerus merengek. Ubi lagi sibuk, nanti akan datang ke sini, Azhar. Mau Ubi sekarang? Azhar mulai terisak membuat wajah Hasan sedikit panik. Sein, jagain adikmu dulu, aku akan panggil Ubi sekarang kalau Azhar udah bangun. Tapi Bang, perkataan Hussein berhenti saat Hasan sudah pergi dari kamar. Melangkah lebar menuju kamar kedua orang tuanya, Hasan tanpa basa-basi ingin membuka pintu. Tapi dia seketika sadar harus bertindak sopan apapun keadaannya. Tok tok tok. Emi, Ubi, buka pintunya. Azhar kebangun dan mau Ubi. Tidak ada sahutan membuat Hasan menghela napas panjang. Ubi buka. Azhar nangis Ubi. Ketukan ketiga tetap tidak ada sahutan, kini Hasan membuka pintu coklat ini. Menatap sekitar yang terlihat sangat sepi. Kedua orang tuanya tidak ada di kamar kah? Tapi kata Hussein mereka sedang mandi. Hasan mendekati kamar mandi, terdengar suara percikan air. Tok tok tok. Ubi buka, Azhar butuh Ubi. Teriaknya sekencang mungkin. Tak lama kemudian terdengar suara benda jatuh, entah suara apa yang terdengar di telinga Hasan adalah suara bruh. Ubi, Azhar nangis tuh mau sama Ubi. Secepatnya tolong ke kamar ya. Kasihan Azhar. Ngerengek terus karena kelapanya pusing katanya. Hasan menetap bingung pintu kamar mandi di depannya ini, kemudian dia mundur saat melihat pintunya terbuka. Terlihat Ubinya merintih kesakitan sambil memegangi pinggangnya, bahkan menatapnya tajam. Hasan hanya bisa mengerjap polos. Wai, seharusnya kamu panggil Ubi nanti aja, Hasan. Tapi Azhar ngerengek terus mau Ubi. Ikram hanya bisa menghela napas kasar, menutup pintu kamar mandinya. Emi, mana Ubi? Azhar masih di kamar kan? Ikram malah bertanya sambil menarik tangan anaknya. Untuk keluar. Iya. Kalau gitu ayo ke kamar kalian. Hanya memakai handuk sebatas pinggang, Ikram berjalan menuju kamar anaknya. Terdengar suara tangisan Azhar yang terus memanggil Ubinya. Ubi nggak jadi mandinya? Hussein bertanya. Ikram hanya diam, mulai menggendong Azhar dari depan dan mengelus punggung putra keduanya ini. Udah Azhar, jangan nangis lagi, ini Ubi. Kepala kamu masih pusing, Mau Ubi bawa ke rumah sakit aja ya biar diperiksa sama dokter. Janji sayang nggak bakalan ada suntikan. Nggak mau, takut. Pasti nanti disuntik. Kedua abangmu kalau sakit dan disuntik sama dokter nggak sakit kok. Hasan dan Hussein mengangguk membenarkan. Rasanya cuman digigit semut aja kok. Hussein berkata. Pasti semut merah yang buka ada di pohon mangga. Rasanya sakit tahu, Azhar pernah kena gigit. Bukan semut merah. Emang kalau disuntik itu sakit, tapi... Hasan, peringat Ikram menatap putra pertamanya. Nggak sesakit apa yang kamu bayangkan, Azhar. Cuman beberapa detik aja, udah. Azhar tetap menggeleng sambil melingkarkan kedua tangannya di leher sang Ubi. Nggak mau ke rumah sakit pokoknya. Ikram hanya bisa menghela napas panjang. Kalau gitu Ubi panggil dokternya ke sini buat periksa. Ubi nggak akan bohong sama kamu Azhar, nggak bakalan kamu disuntik. Cuman, diperiksa aja, nanti dikasih obat. Akhirnya Azhar mengangguk, mau. Awas kalau Ubi bohong, Azhar nggak suka dibohongi. Ikram terkekeh kecil, mengusap pipi Azhar yang terasa hangat. Iya, putraku. Ubi sekarang akan panggilkan dokternya buat datang ke rumah kita. Ubi belum selesaikan mandinya ya? Hussein menatap Ubinya ke atas. Belum,
Kalian mengangguk kesenangan Ubi sore ini. Kesenangan? Bingung si kembar itu. Udahlah, Hussein ambilkan pakaian Ubi di kamar. Minta ke Emimu sekarang. Kayaknya Ashar nggak bisa lepas dari Ubi. Siap Ubi. Seru Hussein berlalu begitu saja menuju kamar kedua orang tuanya. Ashar sejak tadi terus mengeluh gatal di area punggungnya. Setelah Ikram buka pakaiannya itu terlihat ada ruam-ruam yang membuatnya panik.